melakukan ini dengan padat dan tetap bermutu sehingga kita bisa mengakhirinya dengan tepat waktu pula. Nah, kita akan mencoba membicarakan lebih lanjut hal yang sudah kita bicarakan mungkin sebulan atau 1,5 bulan yang lalu di UKP 4, di mana pada saat itu kami mengundang rekan-rekan dari kementerian dan lembaga untuk memaparkan kondisi terkait dengan data yang ada di tempat masing-masing sehubungan dengan keinginan bersama kita untuk memiliki rezim pengelolaan data yang lebih baik begitu ya, terutama kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, saya coba mengulang sedikit sekaligus memberikan update apa saja yang sudah dilakukan dan kemudian memohon masukan dari Bapak dan Ibu-ibu dari Kementerian dan Lembaga atas beberapa hal yang akan saya muat di dalam tidak lanjut gitu ya. Nah, coba berikutnya ada 3 agenda kita. Yang pertama saya mencoba menggambarkan kondisi kebijakan pembangunan kita dan bagaimana kaitannya dengan kebutuhan data untuk mendukung kebijakan tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua satu data itu sendiri, dan yang ketiga adalah tindak lanjutnya. Berikut saya mencoba menyegarkan sekali lagi apa yang menurut kami adalah agenda pembangunan yang penting yang harus kita sama-sama dukung. Yang pertama adalah Rio Plus 20, dan kemudian juga di dalam sidang umum PBB itu Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk membangun secara berkelanjutan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah seiring dengan pemerataan pendapatan. Jadi sustainable development with equity itu kemudian secara sistematis masuk ke dalam berbagai agenda baik nasional maupun internasional dari Indonesia. Yang terakhir adalah apa yang disampaikan di dalam forum untuk merumuskan apa yang harus kita kerjakan pasca MDGs 2015 nanti selesai, dimana kemudian kita ternyata bergerak kepada apa yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDG sebagai pengganti atau tindak lanjut MDG yang disesuaikan dengan situasi terkini gitu ya. Nah, secara spesifik kalau kita mau ngomong pendekatan yang lebih kuantitatif sifatnya, itu ada angka-angka yang harus kita jaga supaya bisa dicapai, yaitu bisa mengurangi emisi. Jadi sebenarnya adalah operasionalisasi praktisnya saja ya, dari apa yang menjadi komitmen kita, mengurangi emisi 26-41% ya, dan pada saat yang bersamaan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya, ini yang disebut disebut sebagai operasionalisasi dari pembangunan berkelanjutan dengan pemerataan pendapatan. Berikut ya, dan Indonesia secara aktif tadi saya sudah sampaikan membentuk tujuan pembangunan dunia pasca MDGs tadi ya, menjadi SDGs. Sekali lagi kata kunci yang bermain di sini adalah pembangunan berkelanjutan. Coba diklik. Nah, secara spesifik ya, di dalam laporan tadi itu menyebutkan diperlukannya suatu data revolution ya, untuk pembangunan berkelanjutan tersebut, yang intinya adalah menekankan kepada integritas dan akses data ya. Nah, 2 hal ini yang kita coba jawab melalui inisiatif satu data, integritas dari data tersebut dan aksesnya. Berikut. Kemudian dalam konteks nasional kita, apa yang sudah kita diskusikan atau kita dorong dalam tataran internasional tadi, itu di mainstream di dalam RPJMN kita yang akan datang 2015-2019 ya. Jelas-jelas di situ benang merah yang diambil adalah
berkelanjutan. Ya. Dan itu mengapa kemudian kita menggunakan pendekatan satu data untuk pembangunan berkelanjutan. Berikut, pada sisi yang lain, pemerintah Indonesia juga memiliki inisiatif, bahkan menjadi salah satu dari inisiatornya, inisiatif multilateral yang disebut dengan Open Government Partnership. Pada salah satu pidato Bapak Presiden, pidato rutin tahunan ya, setiap tanggal 16, yang ini yang saya kutip dari tahun 2012, disebutkan pokok pikiran yang terkait dengan open government ini, pengelolaan pemerintahan juga terus kita iringi dengan perluasan peran publik. Jadi ingat kita bicara soal integritas dan akses data. Mulai dari partisipasi pada perencanaan pembangunan hingga membuka akses publik untuk kegiatan mengawasi kegiatan pengelolaan pemerintahan. Inilah bagian penting dari pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik. Inilah esensi dari sebuah pemerintahan open government, pemerintahan yang terbuka. Nah, ini juga menjadi salah satu yang mewarnai usaha kita menuju satu data pembangunan berkelanjutan tersebut. Berikut, menekankan sekali lagi terkait dengan perlunya data, keterbukaan data, dan bagaimana kita bisa sebagai negara dan sebagai pemerintah bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik, menyebar luasan data dan informasi pembangunan secara luas tanpa hambatan untuk membangun akurasi dan akuntabilitas kehandalannya. Jadi akses tadi itu sebenarnya memiliki dua sisi. Satu, membangun data yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bagi kepentingan masyarakat, tapi juga masyarakat bisa membantu memperbaiki kualitas dari data yang kita sampaikan kepada publik tersebut. Bapak Wakil Presiden pada Rakernas pengadaan di 2013 kemarin menyebutkan bahwa reformasi birokrasi antara lain diwujudkan dengan akses publik yang lebih luas atas data dan informasi pemerintah. Jadi saya kira usaha satu data ini kaitannya ke banyak isu, termasuk juga dalam konteks reformasi birokrasi. Saya tunjukkan saja di sini sekedar contoh, ada dua laman pemerintah di mana dibuka informasi-informasi tersebut kepada data dan informasi kepada publik sebagai bagian dari usaha untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Ya. Laman yang di atas itu kalau boleh kita sebut mewakili data dan informasi yang sifatnya non spasial, sementara di bawah adalah spasial. Memang sengaja saya nggak pasang BG di sini Pak, untuk menunjukkan bahwa kementerian lain juga punya data spasial yang juga di-share kepada publik. Berikut. Nah, kita juga sadari bahwa kebutuhan masyarakat akan data dan informasi itu sudah sangat berubah. Sementara rejim pengelolaan data kita itu masih menjawab situasi pada zaman tersebut. Ya, kita punya undang-undang statistik tahun 97 dan sampai sekarang itu sudah cukup lama, dan kita tahu perkembangan teknologi itu sangat pesat, di mana perkembangan teknologi yang kemudian mempengaruhi cara masyarakat berperilaku itu sudah sangat berbeda. Ya. Nah, dalam salah satu kunjungan lapangan saya di beberapa daerah, saya dan teman-teman di UKP 4 itu secara rutin ke lapangan. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita disebar ke seluruh Indonesia, terutama memeriksa kurikulum 2013. Ya. Nah, di situ kelihatan betul kurikulum 2013 mengakselerasi kebutuhan akan data dan informasi. Bahkan Bapak guru, kepala sekolah maupun siswa yang diwawancara itu jelas-jelas menunjukkan betapa krusialnya akses terhadap data dan informasi tersebut untuk bisa membantu mereka belajar dalam konteks kurikulum 2013 tersebut.
saya kira tidak hanya ini, banyak hal kebijakan kita itu perlu didukung oleh keberadaan data dan informasi yang akuntabel dan mudah diakses. Berikut, kebutuhan masyarakat akan data dan informasi berubah sejalan dengan waktu, ya, untuk menekankan apa yang menjadi poin dari berikut apa yang saya sampaikan sebelumnya. Dan kita lihat masyarakat itu aktif sekali berpartisipasi, dan tidak hanya sekedar pasif, tapi juga mengawasi, dalam konteks mengawasi. Nah, ini semua adalah bagian dari perubahan situasi tadi, dan semuanya sebetulnya adalah usaha yang dibangkitkan akibat adanya data dan informasi yang bisa diakses. Berikut, saya coba tunjukkan apa yang diklik berikutnya. Data yang terbuka itu mendorong peningkatan layanan publik dan juga meningkatkan pengembangan inovasi layanan publik. Ya. Ini contohnya satu, coba diklik. Ya, misalnya ini yang paling yang barusan fresh kita rasakan. Ya. Begitu KPU membuka data dan memberikan akses kepada publik terkait dengan calon anggota legislatif yang harus dipilih, maka ya, masyarakat kemudian menumbuhkan inovasi berupa seperti misalnya ini aplikasi calon bersih. Nah, kalau kemudian informasi terkait dengan jalur transportasi umum di Jakarta di share kepada publik, maka muncul aplikasi layanan publik yang mandiri, bukan dari pemerintah tapi justru dari masyarakat. Coba diklik sekali lagi. Juga ada hal semacam ini. Jadi saya kira manfaatnya akan sangat besar apabila akses terhadap data tadi itu besar. Dan yang harus dilakukan adalah jika aksesnya sudah besar, tentu integritasnya harus kita jaga. Akuntabilitas dari data kita harus pelihara terus supaya lebih baik. Berikut. Jadi kita bicara soal akses, kita bicara soal integritas. Kita secara spesifik itu berharap memiliki satu portal data Indonesia. Ya. Saat ini peran tersebut dimainkan oleh, secara undang-undang dimainkan oleh BPS. Ya. Namun dari diskusi kita di beberapa waktu yang lalu di UKP 4, kita tahu bahwa peran tersebut belum maksimal dimainkan dan masih mungkin untuk ditingkatkan. Sementara kementerian dan lembaga juga memainkan sebagian dari peran tersebut. Nah, alangkah baiknya ya, jika kita memiliki suatu portal data Indonesia. Mungkin jadi padanannya yang dipunyai oleh BG, Geoportal Indonesia, ya, INA SDI. Mungkin adalah padanan dari itu, tapi untuk data yang sifatnya non-spasial. Dan setidaknya seperti yang saya uraikan tadi, ada 3 prinsip perlunya kita mempunyai portal data Indonesia. Pentingnya data untuk pelaksanaan bangunan yang lebih efektif dan efisien, tadi saya sudah ulas. Kemudian pentingnya data untuk peningkatan layanan publik dan membangun inovasi publik. Ini merupakan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses atas data dan informasi. Jadi apa yang saya uraikan tadi tersimpulkan di sini berikut. Dan kita masuk kepada satu data itu sendiri. Kalau tadi lebih merupakan settingnya, mengapa kita harus begitu dan ke arah mana sebaiknya nanti penekanan. Kalau kita menuju kepada penggunaan data, satu data menurunkan kita, maka kita coba masuk ke yang lebih teknis sifatnya. Berikut. Bapak, Ibu yang hadir di kesempatan ini pagi ini, dari diskusi dan FGD pada beberapa kesempatan dengan KL sektoral dan terutama dengan teman-teman dari BPS dan Bappenas pada periode Juni sampai Maret 2014, dan juga yang dilakukan secara virtual baik melalui email ataupun medium lainnya. Kita kenali ini sebenarnya adalah situasi atau isu dan masalah pengelolaan dan penyelenggaraan data pembangunan di Indonesia. Ini yang kita kenali bersama, paling tidak ada 28. Dan
kita coba strukturkan ya, dalam bentuk proses produk, produsen dan pengguna. Di sisi produsen misalnya, ya, informasi tentang wali data tidak jelas, itu adalah isu ataupun masalah atau situasi saat ini. Kemudian misalnya data dipandang sebagai kegiatan, akibatnya dia cenderung didekati secara proyek, dan kita tahu sendiri manakala sesuatu diberlakukan sebagai proyek, maka keterbatasan proyek juga akan berpengaruh gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi pengguna misalnya, data yang ada tidak digunakan, diterbitkan tapi tidak digunakan. Ya, Bapak bisa lihat, mohon maaf ini baru dibagikan pada pagi hari ini, draft cetak birunya di halaman 9 dan seterusnya. Bapak bisa lihat ini lebih lengkap. Kemudian kalau kita lihat dari sisi proses gitu ya, mekanisme koordinasi tidak jelas. Ya, data quality assurance belum berjalan. Akibatnya satu KL dengan KL yang lain tidak saling percaya kualitas data yang dihasilkan dari KL masing-masing tersebut. Gitu ya. Produk misalnya, dari sisi produk data tidak konsisten. Nah, interplay atau interaksi antar titik-titik yang saya sebutkan tadi, proses, produk, produsen, pengguna, juga memunculkan berbagai isu dan masalah. Misalnya dari sisi proses pengguna, maka kita lihat koordinasi yang rendah antar pengguna data di dalam KL. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam satu kementerian pun situasi ini juga dijumpai. Jadi saya kira kita melihat ini seolah melihat cermin diri kita sendiri. Nah, ini yang kita kemudian gunakan sebagai titik berangkat bagaimana cara kita menuju ke satu data, terutama kaitannya dengan tema pembangunan kita 5 tahun ke depan yang menitik beratkan kepada pembangunan berkelanjutan. Berikut. Nah, tapi kita juga sudah punya gitu ya sejumlah prakarsa menuju satu data tadi. Walaupun kita harus katakan sifatnya masih dalam tataran rilis data ya. Kita ingin jauh lebih dari itu. Kita ingin mendekatnya secara lebih mendasar ya. Dan biasanya kalau kita ngomong kita akan melakukan perubahan yang mendasar gitu, yang segera kelihatan atau kepikir di kita adalah ini sesuatu yang sangat besar, nggak mungkin ini dikerjakan gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan, sesuatu yang besar ini itu sama kayak kita makan ayam utuh gitu ya. Itu nggak mungkin kita makan, kita telan bulat-bulat ayam tadi ya. Kita akan secara naluri ya, akan potong-potong gitu ya. Potong, kita kecilkan. Nah sama, jadi menuju satu data itu juga akan kita lakukan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit ya, dan dilakukan secara kolaboratif, tidak di satu sisi, tidak hanya BPS saja yang harus mengerjakan itu, tidak hanya Bappenas saja yang harus mengerjakan itu, tidak hanya mereka berdua yang harus mengerjakan itu ya. Tapi juga kementerian dan lembaga nantinya ya, di dalam cetak biru, di dalam roadmap tadi itu akan mengetahui apa yang dikerjakan, porsi apa yang dikerjakan, dan kapan mengerjakannya untuk menuju kepada titik yang mana. Jadi sekali lagi, ini memang pekerjaan besar karena kita mau masuk sampai kepada perbaikan yang sifatnya fundamental di dalam cara kita mengelola, menyelenggarakan data dan informasi. Namun sekali lagi, ini adalah inisiatif yang dilakukan secara kolaboratif dan berjenjang bertahap. Coba contoh yang lain, misalnya ini dari One Map One Data dari Kalimantan Timur. Basisnya adalah apa yang dikerjakan oleh teman-teman di BIG One Map gitu ya. Nah, teman-teman di Kalimantan Timur menambahkan kalau kita punya satu peta, kita juga harus punya satu data gitu. Nah, One Data juga muncul dilakukan oleh teman-teman di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Gorontalo juga melakukan. Artinya apa? Kebutuhan ada, kebutuhan itu real, tapi kita ingin tidak hanya sekedar pada tataran rilisnya saja ya, pada tataran bahwa ini harus keluar dari satu pintu, tapi kita juga
harus pastikan data dan informasi yang diproduksi tadi memenuhi standar tertentu, memenuhi kriteria metadata tertentu dan seterusnya. Ini SIPD dari Kementerian Dalam Negeri. Berikut ini dari Bappenas, Sistem Informasi Terpadu (Simpadu), dan kemudian ini dari BPS, Sistem Rujukan Statistik atau SIRUSA. Nah, ini inisiatif secara sektoral yang saya kira perlu kita coba manfaatkan. Jadi tidak meniadakan apa yang sudah dilakukan, tapi melihat titik di mana ini bisa dilakukan secara sinergis, baik di sisi pemerintah pusat ya, maupun secara vertikal dengan teman-teman kita yang ada di daerah. Berikut. Nah, portal data Indonesia. Jadi ini saya sebutkan mereka masa depan sekarang. Apa yang kita mau capai di depan itu kita coba reka sekarang. Salah satunya adalah supaya kita punya bayangan. Kalau nanti kita punya model geoportal tapi untuk data non spasial itu kayak apa sih? Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini yang sekarang sedang dilakukan inisiatif di UKP 4 bersama dengan BPS. Ya. Portal data Indonesia sebagai operasionalisasi prinsip satu portal. Nanti saya akan di belakang saya jelaskan prinsip-prinsipnya apa gitu ya. Adalah wujud masa depan yang dapat dilihat sekarang. Ya, sebenarnya kita sering bicara dan diskusi menjadi lebih mudah manakala kita tahu itu yang kita tuju itu kayak gini. Coba klik sekali lagi. Nah, portal data Indonesia akan diluncurkan pada tanggal 6 Mei mendatang oleh Bapak Presiden dalam forum regional di Bali. Yang dimuat di sini adalah data yang secara yang oleh kementerian dan lembaga yang menyumbangkan itu confidence untuk ditayangkan. Confidence dalam pengertian mereka yakin ini data memiliki integritas, yakin akuntabilitasnya, gitu ya, dan baik jika ini di-share dan diakses kepada publik karena akan menimbulkan gelombang inovasi yang tadi saya sebutkan tadi. Sampai saat ini ada 354 dataset yang sudah dihimpun di sini. Ya. Kami mengundang kalau ada yang mau nyumbang, monggo silahkan. Misalnya Kementerian Perindustrian mengatakan saya punya 5 atau 6 atau 10 dataset yang kami yakin mantap gitu kualitasnya, tidak diragukan lagi integritasnya, mau di-share silahkan. Nah, tapi ini sebenarnya adalah ujung gitu ya, ujung dari proses kita. Ini masih bisa berubah dan sangat bisa berubah. Ya. Aturan mainnya, cara menyajikannya masih bisa berubah. Ya. Ini ada karena supaya kita punya bayangan. Berikut prinsipnya ini sebetulnya ya, bahwa kita perlu punya satu standar data. Standar data kaitannya dengan instrumennya, bagaimana mempertukarkannya, kalau mengkonversi bagaimana, karena kita tahu dan kita tetap percaya ini adalah hal yang benar. Sektor itu juga bisa memproduksi data, hanya saja dalam memproduksi data, dalam menyelenggarakan datanya itu perlu standar. Hanya dengan begitu maka bisa dikonversi, bisa dibagi pakaikan dan seterusnya. Tidak perlu lagi berantem soal sebaiknya data kemiskinan harus pakai yang ini, data kebutuhan daging harus pakai itu dan seterusnya. Satu standar data dan kemudian satu metadata yang terstandarisasi. Nah ini untuk atau agar siapapun yang memanfaatkan data kita from this point forward gitu ya, mulai dari titik ini ke depan, itu akan tahu betul profil datanya kayak apa, yang menerbitkan gitu ya, diterbitkan dengan cara apa, kalau itu nanti ada kaitannya dengan lisensi apa ya. Sekarang masing-masing data yang diproduksi baik itu dari BPS maupun dari rekan-rekan DKL itu memang sudah ada metadatanya, tapi bervariasi. Ada yang cuma 2 line, ya, dua keterangan saja. Ada yang panjang, ada yang banyak dan seterusnya. Nah, kita ingin ada metadata yang terstandarisasi. Mau lebih dari itu boleh, tapi minimalnya harus terpenuhi dulu. Kemudian satu portal data.
Yang dimaksud di sini adalah agar siapapun, baik itu masyarakat Indonesia, pemerintah, swasta maupun pihak-pihak dari luar, kalau mau tahu data non spasial yang sifatnya otoritatif, yang jelas akuntabel, jelas integritasnya tinggi, masuklah ke portal data Indonesia tersebut. Nah, portal data ini kita envision dikelola oleh BPS, seperti halnya Geoportal dikelola oleh BIG. Berikut prinsip-prinsip umum untuk mengelola dan menyelenggarakan data yang akuntabel dan berintegritas kira-kira seperti ini. Jadi dia sebetulnya merupakan revitalisasi dari sistem statistik nasional. Kita punya undang-undang statistik yang menyebutkan adanya SSN ini. Nah, SSN ini seperti yang saya katakan tadi, undang-undang statistik itu diterbitkan pada 97. Kita tahu bangunnya sudah pasti akan jauh lebih lama dari itu kan. Katakanlah 5 tahun, maka ini adalah proses yang diawali pada tahun 92. Kita tahu lingkungan strategis berbeda. Kita tahu pada saat itu yang namanya sosial media belum membesar seperti ini. Kita tahu betul netizen itu belum punya pengaruh pressure terhadap bagaimana negara atau kepemerintahan ini bergerak gitu ya. Nah, kita melihat satu data itu adalah wahana untuk merevitalisasi sistem statistik nasional ini. Ada sistem informasi geospasial Indonesia yang sudah jalan dan kiranya perlu diimbangi dari yang non geospasial, yang mudah-mudahan mimpi ke depan geospasial dan non geospasial tadi, spasial dan non spasial itu bisa ketemu barengan gitu ya, sehingga kita hanya punya satu portal Indonesia Raya, bukan kampanye. Kemudian kita juga punya kebebasan informasi publik yang semakin lama ya, sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang saya sampaikan, itu semakin menjadi kebutuhan ya. Dan saya berharap kebebasan informasi publik dari sisi kementerian dan lembaga tidak lagi dilihat sebagai kewajiban atau beban, tapi menjadi suatu kebutuhan. Kita butuh untuk membuka informasi karena kita tahu kalau itu dibuka kita akan memperoleh feedback ya, yang meningkatkan kinerja kita, yang membantu memudahkan kita mendeliver program-program kita. Saya ingin itu perspektif itu yang muncul. Kemudian keamanan nasional, kerahasiaan pribadi dan data komersial ini juga menjadi salah satu prinsip yang kita gunakan di dalam satu data gitu. Kita tahu bahwa ada level kerahasiaan tertentu yang harus kita penuhi ya. Kita juga tahu bahwa ada level privasi yang harus kita jaga juga. Jadi ini juga menjadi prinsip umum ya. Prinsip umum berikutnya adalah kebijakan fiskal ya. Kita melihat data dan informasi tertentu bisa dimuati aspek komersial. Artinya kalau mengakses itu harus bayar, kita sangat paham betul itu ada. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa cukup banyak data informasi yang harusnya gratis ya, free, not even rupiah nol. Karena kalau rupiah nol masih ada biaya transaksi untuk memperolehnya. Memang barangnya sendiri gratis, tapi untuk memperolehnya ya harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan itunya. Secara transaksional ini bisa kita kita monetarisasi dan akhirnya keluar bahwa memang masih ada biaya transaksi tersebut ya. Kita ingin ada dua sisi saja, bayar, gratis. Sebaiknya yang bayar ini sedikit, yang gratis yang banyak ya. Kita bisa define yang harus bayar seperti apa ya. Tentunya yang sudah dimuati berbagai tambahan ya, value added-nya besar sekali, nah, memang layak harus dibayar. Kemudian hak cipta dan kepemilikan intelektual juga ya, bagaimana juga menerbitkan data walaupun menggunakan dana pemerintah misalnya, ada komponen intelektual di situ. Tadi saya sebutkan di dalam metadata tadi ada misalnya komponen lisensi, apakah itu Creative Commons dan seterusnya.
it is still intellectual property rights. Apalagi data yang atau informasi yang kita harapkan berbayar, udah jelas-jelas itu besar sekali muatan kepemilikan intelektual dan hak ciptanya. Ini direcognize atau dikenali sebagai prinsip umum. Kemudian otonomi daerah dan desentralisasi ini juga menjadi prinsip dari dalam kita mengelola dan menjalankan data yang akuntabel dan berintegritas. Ingat, teman-teman kita di daerah itu juga merupakan unit produksi atau unit penyelenggara data. Jadi saya katakan tadi, satu data nanti sinerginya itu harus sinergi dan kolaborasinya harus horizontal dan vertikal. Berikut. Nah, ini adalah penekanan secara spesifik. Mengapa kita kemudian mengatakannya satu data untuk pembangunan berkelanjutan? Karena kita punya dua agenda besar yang harus kita ikuti dan kita mainstream secara bersamaan. Yang pertama adalah agenda pembangunan global pasca 2015 yang merupakan kelanjutan dari MDGs. MDGs yang sudah kita lakukan sampai dengan tahun depan itu sebenarnya sudah merubah bagaimana cara kita memproduksi data, bagaimana cara kita menyelenggarakan data itu juga sebetulnya sangat dipengaruhi oleh MDGs. Bagaimana program pembangunan kita juga dipengaruhi MDGs. Nah, kalau MDGs diteruskan menjadi SDG, hal yang sama pasti akan terjadi. Hal yang sama pasti akan terjadi. Demikian juga dengan agenda pembangunan nasional kita ya, baik dari sisi jangka panjang maupun dari sisi jangka menengah di periode berikutnya di 2015-2019 sudah pasti akan membutuhkan penyikapan yang berbeda atau penyikapan yang sudah mulai sekarang harus disiapkan terkait dengan pembangunan berkelanjutan tersebut. Berikut. Ya, jadi kalau kita coba diagramkan dua hal tadi, itu kurang lebih seperti ini. Ini di atas adalah kerangka logis indikator pembangunan nasional, ya, RPJMN, yang di bawah adalah kerangka logis indikator agenda pembangunan global pasca 2015. Ya. Nah, ini membutuhkan antisipasi dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam menghadapi tantangan yang berbeda pasca 2015. Saya sebutkan tantangannya akan berbeda karena saya lihat di RPJMN 2015-2016 itu kental sekali dimensi lingkungan, paradigma pembangunan berkelanjutan itu kental sekali di situ, sehingga ini pasti harus disikapi juga dalam konteks penyediaan data dan informasinya. Berikut. Nah, kalau kita lihat institutional arrangementnya untuk satu data untuk pembangunan berkelanjutan itu kurang lebih seperti ini prosesnya. Ini kita mencoba mengawinkan existing proses yang ada dalam konteks satu data. Mungkin perlu saya ingatkan bahwa apa yang kita kerjakan ini berangkat dari regulasi yang ada, ya, tata kerja yang sudah ada, inisiatif yang sudah ada. Yang kita lakukan adalah mereposisi dan merefokus agar sinerginya itu lebih kuat, agar sinkronisasinya lebih kuat, agar harmonisasinya lebih kuat. Dan itu nanti akan memunculkan pertanyaan, kalau memang kita berangkat dari yang existing, apakah kita masih memerlukan payung baru? Tapi nanti. Jadi institutional arrangementnya kira-kira seperti ini, ya. Peran KL di mana peran Bappenas sebagai integrator, program bagaimana, peranan Kementerian Keuangan sebagai integrator sisi keuangannya itu bagaimana, kita bisa lihat di sana. Dan kemudian satu data itu harus mendukung proses-proses tersebut, gitu ya. Nah, lihat di komponen yang kanan itu ada komponen masyarakat, lembaga, organisasi perorangan. Ini yang saya sebut sebagai mungkin nggak baru, tapi di dalam konteks pembicaraan kita, dalam konteks rezim pengelolaan dan penyelenggaraan data kita, belum kuat masukan atau interaksi dengan pihak yang ada di sisi yang kanan ini. Kita mencoba menyikapi perkembangan yang ada sekarang ini dengan
dengan institutional arrangement semacam itu, di mana masyarakat masuk juga di dalam gambaran ini. Berikut. Nah, dengan demikian ya, peran Pusdatin di KL itu menjadi semakin besar ya. Nah, kita ingin Pusdatin ini memiliki peran yang kuat di dalam mendukung komitmen global Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan 2 stream tadi. Nah, apa secara nyata ya, kita ingin Pusdatin ini menjadi pintu keluar masuknya data dan informasi. Pintu keluar artinya kalau ada orang membutuhkan data dari KL tersebut, ya kita harapkan keluar dari Pusdatin. Dengan satu pintu itu, maka quality assurance-nya itu akan berjalan. Maka kita yakin data yang keluar dari Pusdatin tersebut adalah data yang akuntabel dan memiliki integritas ya, dan sudah pasti yang terkini dari sektor tersebut ya. Nah, dengan peran one gate tadi, satu pintu tadi, maka Pusdatin menjadi kunci perannya untuk mengelola data yang ada di dalamnya, yang ada di dalam kementerian atau di dalam sektor tadi ya. Data yang sekarang diproduksi oleh divisi-divisi ya, atau kedeputian atau kedirjenan ya, itu harus masuk ke Pusdatin, atau Pusdatin harus bisa mengkoordinir kegiatan tersebut ya, untuk kemudian dikomunikasikan keluar. Nah, artinya apa? Pusdatin juga menjadi titik di mana standar tadi yang dihasilkan oleh yang secara kewenangan ada di BPS itu dilakukan. Jadi Pusdatin, saya melihatnya Pusdatin dari KL dan BPS itu membangun bersama standar, terutama kaitannya dengan yang bukan statistik dasar ya, tapi statistik khusus. Statistik dasar tentu masih tetap di BPS. Nah, dari interaksi tadi ya, dan kemudian menghasilkan standar tadi, itu yang kemudian harus dijaga oleh Pusdatin untuk digunakan di sektornya. Jadi gatekeeper, quality assurance, you name it, Pusdatin akan memiliki peran strategis ke depan. Kita harap itu bisa dimainkan. Nah, kalau kita mau mereposisikan atau memposisikan ulang atau apalah namanya Pusdatin sebagai unit yang strategis ya, apakah regulasi tata kelola atau kebiasaan yang sekarang ada itu sudah mendukung itu, atau kita harus bikin penegasan baru, atau kita harus bikin penegasan yang sifatnya regulatif? Itu nanti kita lihat. Silakan, gitu. Nah, kalau saya boleh menggambarkan gampangan gitu ya, apa yang sekarang terjadi dan apa yang kita harapkan terjadi kalau kita sudah berjalan bersama melalui gerakan satu data tadi. Saat ini BPS mengumpulkan data sektoral dari KL. Data yang diperoleh dari KL harus dirapikan dulu oleh teman-teman kita di BPS. Nah, kenapa saya soroti BPS secara khusus? Karena seperti halnya BIG, kita berharap BPS yang akan memainkan peran sebagai super wali data ya, dalam konteks data yang sifatnya aspasial. Super wali data yang geospasial, yang sifatnya spasial adalah BIG. Nah, jadi kondisi saat ini adalah BPS dan KL menggunakan definisi satuan metode masing-masing. Itu yang kemudian menyebabkan tidak antara satu data, satu informasi dengan yang lain tidak saling berkomunikasi, dan kemudian menimbulkan keraguan untuk menggunakan data yang sifatnya lintas sektor, lintas kementerian. Nantinya kita berharap ya, KL memproduksi data sesuai dengan standar, sesuai dengan metode yang sudah disepakati bersama, sudah didiskusikan bersama dengan BPS selaku pemegang tupoksi kedataan, kestatistikan Indonesia, untuk kemudian menyampaikannya kepada BPS. KL lah dengan demikian yang melakukan perapian data, sehingga pada saat BPS sudah siap pakai gitu ya. Kemudian seperti yang disebutkan, BPS dan KL menggunakan definisi satuan metode yang sama-sama dikembangkan bersama. Coba dikliknya.
Tapi memang akan ada konsekuensi bagi BPS. Kalau yang sekarang beban kerja cenderung terpusat pada BPS, ya, sehingga salah satu efeknya adalah kualitas data yang kurang baik, maka nantinya beban kerja tersebar pada KL dan BPS. Nah, kalau sudah sumber daya disebar, ya, harusnya logikanya itu kualitas datanya juga lebih tinggi, apalagi kalau standar sudah dibakukan, ya, prosedur metodologi sudah dibakukan. Berikut, nah, kita sampai pada tindak lanjutnya Pak. Saya hanya sampaikan 3 poin saja yang menurut saya sangat krusial. Ya, coba diklik. 3 poin saja. Ya. Yang pertama adalah perlu segera diidentifikasi dataset yang siap disatu datakan dan yang mungkin disatu datakan. Ya. Ingat, ini bukan satu proses sekali jadi. Ya, ini adalah proses yang bertahap, pelan-pelan. Ya. Jadi kalau misalnya Kementerian Pertanian mengatakan saya hanya confident satu dataset saja, ya nggak apa-apa. Ya. Nanti kan pelan-pelan kita satu datakan apa yang ada di Kementerian Pertanian dan kemudian disampaikan atau di-store kepada sistem besar ini. Diikuti dengan perumusan indikasi kegiatan dan anggaran. Ya. Jadi saya berharap 1 minggu ke depan ini ada proses yang difasilitasi oleh teman-teman di UKP 4 untuk muncul dengan kegiatannya itu apa, ya, untuk menyatu datakan ini dan kayak apa anggarannya gitu ya. Saya sih berpikir ini adalah satu proses yang sifatnya harusnya bisa dianggap rutin, gitu ya, bukan proyek. Ya. Jadi tentunya dia bisa ikut serta di dalam penganggaran yang nomenklaturnya nomenklatur rutin gitu ya. Tapi seandainya dianggap harus ada satu pos tertentu atau nomenklatur tertentu, nah itu yang mohon didiskusikan dan disampaikan 1 minggu ke depan ini ya. Itu yang saya sebut sebagai indikasi kegiatan dan anggaran ya. Saya tidak menutup bahwa Pak ini kayaknya kita perlu membangun nomenklatur baru gitu, untuk penganggaran 2015 ya nggak apa-apa. Kalau itu memang akan menjadi sarana produktif ya, untuk menuju satu data. Nah, yang berikutnya adalah apakah perlu payung hukum baru? Itu yang tadi saya sebutkan. Situasi berubah, gitu ya. Kita ingin Pusdatin memiliki peran yang jauh lebih strategis. Kita ingin BPS yang jauh lebih galak, gitu, kalau mau dibilang galak, gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Saya melihat Undang-Undang 16 tahun 97 berikut PP dan peraturan kepala BPS-nya itu memadai, ya. Tapi pada saat terakhir kita ketemu banyak KL di UKP 4 disebutkan bahwa kita butuh ini payung hukum, apakah itu bentuknya perpres, apakah bentuknya PP, tapi kita butuh gitu ya. Nah, apakah payung hukum baru tadi itu merupakan penegasan dari apa yang sudah ada, atau menambahkan atau mensejamankan atau mengupdate, maksud saya, atau mengupdate dari peraturan yang ada, atau menjadi peraturan yang sifatnya fasilitatif terhadap peraturan existing. Ya. Saya nggak tahu. Nah, itu yang saya kira kita mesti segera putuskan. Ya. Apakah peraturan baru? Kalau ya, kayak apa? Gitu ya. Siapa yang harus menginisiasi? Ya. Kalau kita tidak perlu, tapi cukup menyegarkan yang ada, gimana cara penyegarannya? Ya. Nah, untuk diketahui, teman-teman di BPS sekarang ini sedang merevisi undang-undang tersebut. Ya. Nah, yang namanya revisi undang-undang akan menjadi undang-undang tentu butuh waktu. Nah, apakah kita butuh jembatan? Ya. Artinya mengakomodasi apa yang menjadi pokok pikiran revisi tadi, ya, yang sejalan dengan yang saya lihat sejalan dengan satu data, ya, dan memuatnya di dalam peraturan PP atau Perpres, ya, sehingga kayak bridging gitu ya, bridging antara undang-undang lama dan undang-undang yang akan datang, karena kita butuh sekarang atau enggak. Saya kembalikan kepada forum ini untuk didiskusikan.
Yang ketiga saya kira ini perlu ya, tim kecil sudah bekerja dan menghasilkan draft yang Bapak dan Ibu pegang saat ini ya, tentu belum sempurna karena memang dikerjakan secara terbatas oleh tim kecil. Kita perlu blow up ini menjadi lebih besar, yaitu satuan tugas. Nah, satuan tugas ini adalah satuan yang lebih elaborate dalam pengertian lintas sektornya. Nah, ini perlu segera ya, agar upaya kolaborasi yang sekarang sudah kita kerjakan ini fokusnya makin jelas ya, dan makin operasional. Nah, saya segera akan mengenali, pasti akan ada yang bilang, Pak, Satgas ini ya perlu peraturan, Pak. Saya katakan ya mungkin saya salah juga gitu ya. Saya cenderung untuk mengatakannya adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara paralel antara kalau memang perlu payung baru dan adanya Satgas ini. Kalau perlu nanti barangkali kepala KP4 yang menerbitkan satuan tugas tersebut, di mana anggotanya adalah teman-teman dari KL yang hadir di sini. Nah, itu adalah 3 hal yang menurut saya merupakan tindak lanjut yang kita perlu diskusikan di sini. Ya, saya terbuka untuk mendiskusikan apa yang ada di sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita bisa konsentrasi ke 3 hal ini, mungkin kita akan menjadi lebih produktif dan bisa menuntaskan pertemuan kita ini dengan lebih cepat gitu ya, dan hasilnya nyata. Saya kira itu pengantar